Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 23 Februari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Imamat bab 19 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu kudus. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan. Engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah membela orang kecil secara tidak wajar, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari, menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau berterus terang menegur sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya.
Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Maka raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah penghakiman terakhir.
Injil hari ini mengangkat kisah tentang penghakiman terakhir. Dilukiskan di sana bahwa semua orang pada akhirnya memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk masuk dalam sukacita surgawi. Kriteria atau syarat dari sukacita itu adalah melakukan tindakan-tindakan kasih. Hal ini tentu menyisakan pertanyaan, apa istimewanya kita sebagai orang Kristen jika standar keselamatan itu hanya soal berbuat baik atau kasih? Mengapa kita harus mati-matian bertahan sebagai orang Kristen jika toh ukuran keselamatan sekedar tentang berbuat kasih? Saudara-saudari terkasih, ada dua hal yang ingin saya bagikan dalam renungan ini. Yang pertama, mari kita sadari bersama bahwa perbedaan antara seorang pengikut Kristus dan bukan pengikut Kristus dalam melakukan perbuatan baik adalah seorang pengikut Kristus mengarahkan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya pada Kristus. Sedangkan orang yang bukan pengikut Kristus mengarahkan kebaikan-kebaikannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Motivasi dalam melakukan perbuatan baik atau kasih menentukan kadar kemurnian dari perbuatan itu sendiri. Kalau kita melakukan kebaikan untuk kepentingan diri kita, artinya kita memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita. Jadi, tindakan seperti ini belum bisa disebut sebagai kebaikan atau kasih. Ini adalah sebuah bisnis dengan modus rohani. Yesus sendiri berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Yang kedua, orientasi seorang pengikut Kristus dalam melakukan kebaikan bukan lagi pada keselamatan diri sendiri. Sebab seorang pengikut Kristus terpanggil dalam misi untuk menjadi pelaku dan sarana keselamatan bagi sesamanya. Agar setiap orang mengalami dikasihi oleh Allah sendiri. Artinya, kebaikan-kebaikan yang kita buat tidak lagi oleh Allah sendiri. Salah, bukan itu. Artinya, kebaikan-kebaikan yang kita buat tidak lagi dimengerti sebagai investasi masuk surga, tetapi lebih merupakan ekspresi aktif atas keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bagi seorang pengikut Kristus, berbuat baik bukanlah lagi soal kepentingan diri, tapi lebih merupakan jati diri seorang yang dikasihi. Semakin kita dikasihi, semakin kita akan berbuat baik. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.